Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton video ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di Ruang Sehat. Senang sekali kalian ada di sini. Di channel ini, kita akan selalu bagi-bagi tips dan ilmu bermanfaat seputar kesehatan, biar kita semua bisa menjalani hidup yang lebih berkualitas dan penuh semangat. Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan Ibu Sari. Sedih sekali melihatnya. Beliau jalan terpincang-pincang, sesekali meringis kesakitan. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang mendalam. Ketika kami dekati dan tanya-tanya, ternyata Ibu Sari mengeluh masalah di kakinya, terutama di bagian persendian. Setiap pagi bangun tidur rasanya sulit sekali bergerak, kaki kaku dan gak kuat berdiri, curhat beliau dengan suara lemas. Tentu saja kami langsung ikut prihatin mendengarnya. Kami pun penasaran, apa sih yang Ibu Sari makan sehari-hari? Dan ternyata ada pola yang cukup jelas. Ibu Sari masih sering banget makan makanan olahan ultra proses, makanan tinggi gula, dan berbagai jenis makanan yang sering kita anggap biasa saja. Nah, dari cerita Ibu Sari inilah kami jadi makin sadar pentingnya kita tahu apa saja yang kita masukkan ke tubuh kita. Di video ini, kita bakal kupas tuntas 3 jenis makanan yang mungkin tanpa sadar sering kita konsumsi, tapi ternyata bisa mempercepat kroposnya tulang dan sendi kita. Ini bukan cuma soal rasa sakit, tapi juga soal bagaimana kita bisa tetap aktif dan menikmati hari tua nanti. Yuk, kita pahami lebih dalam kenapa ini penting banget buat kita semua. Banyak dari bapak dan ibu, atau mungkin orang tua kita, yang sering banget mengalami nyeri lutut yang gak sembuh-sembuh, sendi kaku yang bikin susah gerak sehari-hari, dan kesulitan beraktivitas yang rasanya membatasi banget. Meskipun sudah coba berbagai suplemen kalsium, vitamin, atau rajin olahraga ringan, keluhan-keluhan ini seringnya gak kunjung membaik. Video ini dengan tegas mau kasih tahu satu biang kerok yang sering kita abaikan, makanan yang kita konsumsi setiap hari. Percaya deh, apa yang kita makan itu punya dampak super besar buat kesehatan tulang dan sendi kita. Jauh lebih besar dari yang mungkin bapak dan ibu bayangkan. Pola makan yang gak benar itu bisa memicu peradangan kronis di dalam tubuh kita. Nah, peradangan ini pelan-pelan tapi pasti bakal menggerogoti kesehatan sendi bapak dan ibu. Peradangan bukan cuma bikin sakit, tapi juga mempercepat proses rusaknya tulang rawan yang ujung-ujungnya bisa bikin sendi kropos atau osteoartritis yang parah. Jadi yuk, kita berhenti sejenak dan benar-benar perhatiin apa saja yang masuk ke perut kita. Karena investasi kesehatan sendi bapak dan ibu di masa depan itu dimulai dari piring makan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu pembahasan utama tentang makanan-makanan berbahaya ini, kami penasaran nih. Dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Interaksi dari Bapak dan Ibu itu berarti banget buat kami. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like di video ini dan subscribe ke channel Ruang Sehat. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar Bapak dan Ibu nggak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa mengubah hidup jadi lebih sehat. Nah, sekarang mari kita bahas tuntas. Video ini akan membahas secara spesifik tentang makanan-makanan yang dapat merusak sendi terutama bagi para lansia yang kita sayangi, serta makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan sendi bapak dan ibu. Ingat ya, kesehatan sendi kita itu aset berharga dan pilihan makanan kita memegang peran kunci banget dalam menjaganya. Seperti yang sudah kami ceritakan tadi, nyeri lutut, sendi kaku, dan kesulitan bergerak itu keluhan yang umum banget di kalangan lansia. Seringkali kita cuma nyari solusi di suplemen atau olahraga tanpa sadar kalau biang keroknya mungkin ada pada apa yang kita makan setiap hari. Video ini menekankan bahwa penyebab utama masalah sendi ini bisa jadi adalah makanan yang kita konsumsi. Makanan tertentu bisa memicu respons peradangan dalam tubuh yang langsung mempengaruhi sendi dan tulang, mempercepat proses pengeroposan dan kerusakan. Memahami hubungan ini adalah langkah pertama kita menuju sendi yang lebih sehat dan bebas nyeri. Pertama, gula dan makanan ultra proses. Makanan manis dan olahan itu biang kerok utama dalam peradangan sendi loh. Coba dibayangin, roti tawar yang empuk, kue kering yang renyah,
teh manis yang segar, jus kemasan yang praktis, keripik gurih, berbagai jenis makanan cepat saji, dan kue-kue kemasan yang kelihatan enak banget. Semua ini adalah contoh makanan yang meskipun kayaknya nggak bahaya, tapi bisa memicu peningkatan peradangan di seluruh tubuh kita, termasuk pada sendi bapak dan ibu. Nggak cuma bikin radang, gula juga berkontribusi pada pembentukan senyawa jahat yang namanya AGEs Advanced Glycation End Products. Senyawa ini terbentuk ketika gula bereaksi dengan protein atau lemak di dalam tubuh kita. Nah, AGEs ini adalah pemicu kerusakan pada tulang rawan, yaitu jaringan penting yang melapisi ujung tulang di persendian kita dan fungsinya sebagai bantalan. Kalau tulang rawan rusak, gesekan antar tulang jati meningkat, bikin kita ngerasain sakit, kaku, dan akhirnya mempercepat proses pengeroposan tulang sendi. Bayangkan sendi bapak dan ibu itu seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Gula dan makanan ultra proses itu ibarat pasir yang masuk ke dalam mesin tersebut, bikin macet dan rusak. Kalau kita rutin konsumsi makanan-makanan ini, pelan-pelan tapi pasti dia bakal menggerogoti sendi kita, bikin lebih gampang nyeri dan cedera. Bahkan beberapa penelitian juga nunjukin kalau diet tinggi gula itu bisa memperburuk gejala pada penderita radang sendi kayak rheumatoid arthritis. Jadi, hati-hati ya, ganti gula rafinasi dengan pemanis alami kayak madu asli atau stevia, tapi secukupnya aja ya. Kalau pengen yang manis-manis, pilih aja buah-buahan alami yang segar yang kaya serat dan nutrisi, bukan jus kemasan yang tinggi gula tambahan. Daripada roti tawar putih yang miskin serat, yuk beralih ke roti gandum utuh yang lebih sehat dan bikin kenyang lebih lama. Terakhir, hindari minuman kemasan manis dan biasakan minum air lemon atau berbagai jenis teh herbal yang kaya antioksidan. Percaya deh, perubahan kecil ini bisa bawa dampak besar banget buat kesehatan sendi bapak dan ibu. Kedua, daging merah dan daging olahan. Meskipun daging merah bisa jadi sumber protein, tapi kalau kebanyakan, apalagi daging olahan, itu harus diwaspadai banget loh. Produk-produk kayak sosis, bacon, ham, dan daging olahan lainnya itu mengandung lemak jenuh tinggi, berbagai jenis pengawet kimia, dan juga tinggi AGEs. Kombinasi ini bahaya banget karena bisa memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh kita, termasuk di area persendian. Nah, peradangan kronis inilah yang nantinya mempercepat kerusakan tulang rawan dan bikin kita nyeri. Selain itu, daging olahan itu sering banget punya kandungan garam natrium yang super tinggi. Asupan garam berlebih bukan cuma jelek buat tekanan darah, tapi juga bisa bikin retensi cairan di dalam tubuh. Retensi cairan ini bisa numpuk di sekitar sendi, bikin sendi kita bengkak dan rasanya nggak nyaman. Bayangin aja sendi kita udah radang terus ditambah beban cairan berlebih, ya jelas bakal makin sakit dan kaku. Ada faktor lain yang perlu kita perhatiin juga, yaitu gimana daging olahan itu diproses. Banyak di antaranya yang mengandung nitrat dan nitrit sebagai pengawet. Kalau jumlahnya banyak, senyawa-senyawa ini bisa nyumbang pada stres oksidatif dan peradangan di tubuh. Jadi bukan cuma lemak dan AGEs aja, tapi juga bahan tambahan kimia ini yang bisa jadi pemicu masalah sendi kita. Untuk menjaga kesehatan sendi, bapak dan ibu nggak perlu kok sepenuhnya ngehindarin protein hewani. Tapi ada baiknya kita kurangi frekuensi makan daging merah. Sebagai gantinya, prioritaskan sumber protein yang lebih sehat. Pilihlah ikan berminyak seperti salmon, makarel, atau sarden yang kaya banget sama omega 3 anti-inflamasi. Atau bapak dan ibu bisa pilih ayam atau kalkun organik tanpa kulit. Selain itu, yuk perbanyak konsumsi protein nabati seperti kacang hijau, lentil, tempe, atau tahu. Protein nabati ini nggak cuma kaya serat dan nutrisi, tapi juga bebas dari pemicu peradangan. Ketiga, minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng. Minyak goreng yang umum kita pakai kayak minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari itu umumnya tinggi kandungan omega 6. Nah, meskipun omega 6 itu asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh, tapi kalau nggak seimbang sama omega 3, itu bisa jadi masalah serius loh. Diet modern kita ini cenderung sangat tinggi omega 6 dan rendah omega 3. Rasio yang nggak seimbang ini bisa secara signifikan memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk pada sendi. Peradangan ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, adalah akar penyebab rusaknya sendi. Selain itu,
Cara kita masak juga ngaruh banget. Menggoreng makanan pada suhu tinggi, apalagi pakai minyak olahan, bisa ngeluarin berbagai senyawa beracun kayak gas dan aldehida. Senyawa-senyawa ini kalau masuk ke tubuh bisa langsung merusak sel-sel serta jaringan, termasuk tulang rawan dan jaringan ikat di sekitar sendi kita. Proses ini mempercepat rusaknya sendi dan ningkatin risiko nyeri kronis serta pengeroposan tulang. Bayangin aja, minyak olahan itu kayak bahan bakar yang bikin api peradangan di tubuh kita makin gede. Dan proses menggoreng itu percikan api yang bikin makin parah. Kebiasaan makan makanan yang digoreng kayak gorengan atau fast food secara rutin itu bakal terus-menerus membebani sendi kita dengan respons peradangan. Makanya, yuk kurangi gorengan. Langkah pertama, yuk ganti minyak goreng biasa Bapak dan Ibu dengan pilihan yang lebih sehat. Minyak zaitun extra virgin atau virgin coconut oil itu alternatif yang jauh lebih baik buat menumis atau memanggang di suhu rendah sampai sedang. Kedua, kurangi banget kebiasaan menggoreng. Daripada digoreng, lebih baik dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak sehat. Ketiga, buat nyimbangin rasio omega 6 dan omega 3, tambahkan sumber omega 3 alami ke dalam diet kita. Ini bisa didapat dari ikan berlemak kayak salmon, tuna, atau sarden, serta dari kacang kenari, biji shie, atau biji rami. Setelah kita tahu musuh-musuh sendi, sekarang yuk kita kenalan sama sekutu terbaik kita dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kunyit dan jahe pahlawan antiinflamasi. Dua rempah alami ini adalah pahlawan antiinflamasi kita loh. Kunyit itu punya senyawa aktif namanya kurkumin, sementara jahe kaya akan gingerol. Kedua senyawa ini terkenal banget karena sifat antiinflamasinya yang kuat. Mereka bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan, memperlambat proses rusaknya sendi, dan secara efektif meredakan nyeri yang disebabkan oleh peradangan. Bapak dan Ibu bisa banget mengonsumsi kunyit dan jahe dalam berbagai bentuk. Coba deh bikin teh jahe atau kunyit hangat di pagi hari, atau tambahin parutan jahe dan kunyit segar ke dalam sup atau smoothie Anda. Rutin konsumsi rempah ini bisa jadi investasi jangka panjang buat sendi yang lebih nyaman. Kedua, kaldu tulang sumber kolagen alami. Ini nih salah satu resep kuno yang lagi ngehits lagi karena manfaatnya yang luar biasa. Kaldu tulang, baik dari sapi, ayam, atau ikan, itu adalah sumber kolagen alami yang kaya banget. Kolagen itu protein struktural utama yang membentuk tulang rawan, ligamen, dan tendon kita. Dengan rutin mengonsumsi kaldu tulang, Bapak dan Ibu itu seperti lagi memperbaiki dan meregenerasi tulang rawan yang mungkin udah rusak. Kaldu ini juga mengandung asam amino penting yang esensial buat membangun kembali jaringan ikat di sekitar sendi. Jadi sendi kita lebih kuat dan fleksibel. Ketiga, kacang-kacangan dan biji-bijian sumber magnesium dan omega 3. Jangan pernah remehkan kekuatan biji-bijian dan kacang-kacangan kecil ini ya. Mereka itu sumber magnesium dan omega 3 alami yang penting banget buat menjaga kesehatan sendi. Magnesium berperan dalam banyak fungsi tubuh, termasuk relaksasi otot dan saraf yang bisa bantu ngurangin ketegangan di sekitar sendi. Sementara itu omega 3 adalah asam lemak antiinflamasi yang melawan efek peradangan dari omega 6 yang berlebih. Rutin konsumsi kacang kenari, amen, mete, biji shie, atau biji rami bisa secara signifikan mengurangi peradangan di tubuh kita dan menjaga fleksibilitas serta kelenturan sendi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak banget ya tentang betapa krusialnya peran makanan dalam kesehatan sendi kita. Kita jadi tahu kalau ada 3 jenis makanan utama yang harus kita hindari atau kurangi banget biar tulang dan sendi kita nggak cepat keropos. Gula dan makanan ultra proses, daging merah dan daging olahan, serta minyak goreng olahan dan makanan yang digoreng. Makanan-makanan ini tuh pemicu peradangan kronis yang bikin tulang rawan rusak dan sendi nyeri. Tapi jangan sedih dulu, kita juga udah kenalan sama 3 penyelamat sendi alami yang bisa Bapak dan Ibu jadikan bagian dari menu harian. Kunyit dan jahe sebagai agen antiinflamasi, kaldu tulang sebagai sumber kolagen buat perbaikan tulang rawan, dan kacang-kacangan serta biji-bijian yang kaya magnesium dan omega 3. Mengintegrasikan makanan-makanan ini ke dalam pola makan kita itu langkah proaktif yang super efektif. Ingat ya,
Perubahan kecil dalam kebiasaan makan kita bisa bawa dampak besar banget buat kualitas hidup kita di masa tua. Pilihan makanan sehat hari ini adalah investasi terbaik buat sendi yang kuat dan bebas nyeri di masa depan. Kesehatan sendi itu bukan cuma soal nggak sakit, tapi juga tentang gimana kita bisa bergerak bebas, menikmati hobi, dan menjalani kehidupan mandiri tanpa hambatan. Gimana nih Bapak dan Ibu, setelah nonton video ini? Apakah Anda merasa lebih tercerahkan dan termotivasi buat mulai perubahan? Jujur aja nih, apakah ada salah satu dari 3 makanan musuh sendi ini yang masih sering banget Anda konsumsi? Yuk, berbagi di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menghindari kebiasaan buruk dalam pola makan yang bisa merusak sendi kita. Pelan-pelan aja, nggak perlu langsung drastis kok. Setiap langkah kecil menuju pola makan yang lebih sehat itu adalah kemenangan besar buat sendi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ngerasa video ini bermanfaat banget, jangan disimpan sendiri ya. Yuk, ajak teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda kenal punya keluhan sendi buat nonton video ini. Bagikan informasi penting ini biar makin banyak orang yang sadar dan bisa mulai jaga kesehatan sendi mereka. Mari kita bangun komunitas lansia yang sehat dan aktif bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.